Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali dengan channel kami di Arah Bonsai. Semoga sahabat semua sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini, Arah Bonsai akan berbagi edukasi tentang cara tempel susu atau sambung susu pada cabang tambahan untuk bahan bonsai Kimeng Prokar. Untuk metode tempel susu atau sambung susu pada penambahan cabang pohon bonsai beringin Kimeng kali ini, tidak semua jenis pohon bisa dilakukan metode seperti ini. Biasanya metode ini sering diterapkan di jenis bonsai beringin. Apabila sahabat-sahabat semua pernah melakukan metode tempel susu di jenis pohon selain beringin, silahkan berbagi ilmunya kepada kita semua dan komen di kolom komentar. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Arah Bonsai. Semoga video edukasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Selalu semangat dan sukses selalu. Pertama-tama siapkan bahan tempel susunya, yaitu pohon Kimeng muda hasil cangkok bekas potongan cabang. Setiap bekas potongan kami selalu cangkok. Selain buat bahan bonsai, berguna juga untuk tempel susu cabang. Apabila sahabat tidak mempunyai bahan untuk tempel susu, sahabat bisa membeli di toko tanaman terdekat atau bisa beli online. Setelah bahan tempel susu sudah dipilih dan disiapkan, atur posisi bahan tempel susu di posisi cabang yang akan ditempel. Sebenarnya tanpa dilukai di bagian bahan dan pohonnya pun masih bisa menempel. Namun akan lebih lama proses merekatnya bahan tersebut, itu menurut pengalaman yang kami alami. Jadi, kami selalu melukai di bagian bahan tempel susu dan posisi cabang pohon bonsai supaya lebih cepat merekat. Lukai bagian batang pohon yang akan ditempel susu. Bisa menggunakan karter atau pisau yang tajam. Untuk pelukaan pada batang dan bahan tempel susu, sebisa mungkin sama dan presisi supaya tidak terjadinya pembusukan pada kambium. Karena di antara luka batang dan luka, bahan tempel susu harus rapat, supaya cepat nempel dan tidak bentet ataupun gagal. Pada proses tempel susu cabang bonsai Kimeng kali ini, Arah Bonsai akan melakukan 2 titik penempelan. Karena kondisi bonsai Kimeng berikut akan diatur ulang percabangannya. Awalnya pernah dilakukan tempel susu, namun bahan atau pohon muda yang dijadikan untuk tempel susu, kondisinya belum subur dan akibatnya gagal serta mengering. Jadi buat para sahabat bonsai, jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar terus bisa lewat teman ataupun media edukasi seperti channel Arah Bonsai. Karena kegagalan adalah dasar suatu keberhasilan. Di video bonsai Kimeng yang lainnya, Arah Bonsai sudah pernah share video pohon bonsai Kimeng yang ada cabang tempel susunya. Kondisinya pun sehat dan berhasil tanpa kendala. Selanjutnya gali media tanam untuk tempat akar pohon yang akan dijadikan tempel susu. Gali sesuai ukuran akar yang akan ditanam, supaya media tempel susu kondisinya subur dan cepat menempel. Walaupun kedepannya setelah merekat dan menyatu dengan cabang bonsai Kimeng, akan dipotong dan dipisahkan bagian akarnya. Setelah selesai digali, posisikan bahan tempel susu, supaya posisinya presisi sesuai cabang baru yang diharapkan. Lanjut lukai bagian bahan tempel susu sesuai ukuran luka yang ada di batang bonsai, supaya tidak ada celah atau jarak yang bisa mengakibatkan pembusukan kambium.
Sebelum diikat atau dikunci, kami selalu mengoleskan salep kambium terlebih dahulu. Selain menjaga supaya tidak ada pembusukan kambium, dan juga menambah kerapatan cabang makin kuat. Oleskan salep kambiumnya di kedua bagian yang sudah dilukai secara merata. Jangan sampai terlewat dan jangan terburu-buru saat mengolesi salep kambium, supaya hasilnya maksimal. Setelah itu tempel ke pohon bonsai dan ikat sementara supaya tidak lepas. Untuk pengikatan finishingnya, kami menggunakan kabel tis, supaya kuat terkena air dan sinar matahari berturut-turut. Selain itu jenis alat ikat atau kuncinya, bisa menggunakan tali, kawat atau karet yang bisa kuat digunakan untuk mengikatnya. Dan biasanya tiap sahabat bonsai berbeda-beda bahan ikatnya, tetapi tetap tujuannya sama. Lanjut ikatan finishingnya menggunakan kabel tis. Dan usahakan semua batang rapat dan tanpa celah sedikit pun. Semakin banyak ikatannya semakin bagus dan semakin kuat. Supaya cepat merekat dan menempel di bonsai. Faktor kurang kuat dalam pengikatan. Itu juga bisa menyebabkan bahan tempel susu layu dan mengering. Jadi supaya tidak dua kali kerja, lebih baik perbanyak talinya di awal proses tempel susu atau sambung susu. Setelah pengikatan selesai semua, lanjut oleskan salep kambium di tiap sisi-sisi sambungan. Bertujuan supaya air atau kotoran tidak masuk ke tiap sambungan. Dan juga memperkuat daya rekat pada sambungan.
Tahap selanjutnya yaitu pemupukan di akar pohon bahan tempel susu. Tebar pupuk di sela-sela akar secukupnya, supaya bahan pohon tempel susu tetap subur. Karena nutrisinya masih mengambil dari akar tersebut. Terkecuali sudah nempel sempurna, maka nutrisinya akan mengambil dari akar pohon bonsai kimengnya. Setelah tebar pupuk cukup, timbun dan ratakan media tanam kembali ke semula. Tahap terakhir yaitu siram pohon bonsai dan pohon tempel susunya. Menggunakan campuran vitamin B1 atau cukup menggunakan air biasa saja. Bertujuan supaya pohon tidak mengalami stres. Biasanya metode tempel susu bisa menempel sempurna setelah 1 bulan. Tergantung dari kondisi pohon bonsai dan bahan bonsai tersebut. Jadi, usahakan sinar matahari setiap harinya selalu full, karena itu sangat berpengaruh di saat program tempel susu. Beginilah tampilan bahan bonsai Kimeng Prokar setelah dilakukannya program tempel atau sambung susu pada cabang baru. Sampai cabang sempurna menempel, untuk tali ikatan jangan dilepas terlebih dahulu. Dan setiap harinya cukup lakukan siram dan penjemuran seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video channel Ara Bonsai. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dalam penyampaian, Ara Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya. Channel Ara Bonsai hanya berbagi video edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini kita lakukan, tanpa mengarang atau mengada-ngada. Dan channel Ara Bonsai tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat. Dukung terus channel Ara Bonsai, dan semoga video-video edukasi channel Ara Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Sampai berjumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe channel video kami. Wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.